Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila Allahi bi rahmatihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasanya tidak terlalu berlebihan di kesempatan pagi ini. Insyaallah 22 Jumadil Ula 1446 Hijriah. Jadi kita senantiasa menguatkan iman, meneguhkan Islam dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 hari atau 8 hari ke depan kita di Jumadil Tsani, di Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Sa'ad Ramadan. 3 bulan 7 hari atau 3 bulan 8 hari ke depan kita itu akan bertemu dengan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala ana 'inda dhanni 'abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku itu, kata Allah, mengikuti apa yang menjadi dhon, apa yang menjadi persangkaan abdi, hambaku, bi, kepadaku. Inna dhanna bi khairan, jika hambaku itu berprasangka kepadaku khairan, dengan prasangka yang baik, falahu, maka aku akan memberikan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran, maka jika dia berprasangka buruk ya kepadaku, falahu, maka aku akan berikan keburukan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting bagi saya dan panjenengan berkaitan dengan prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menciptakan saya dan panjenengan. Dan Allah itu bukan sekedar menciptakan saya dan panjenengan, dibuat, diciptakan, setelah itu dibiarkan begitu saja ingin melakukan apapun seperti yang kita inginkan. Ternyata tidak. Allah itu kemudian memberikan perangkat yang disebut dengan peringkat perintah dan larangan. Nah, terhadap perintah dan larangan ini, saya dan panjenengan itu menerima atau tidak, ini berkaitan dengan dhon, berkaitan dengan persangkaan. Ya. Ini kita baca hadisnya dulu. Haddatsana al-A'masyu an Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi thalathin. Jadi telah menceritakan kepada kami Al-Amsu bin Abi Sufyan an Jabir, dari Jabir bin Abdullah. Kemudian dia itu mengatakan, sami itu sungguh
aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda qabla mautihi sebelum meninggalnya bisalatin dengan 3 hari, maksudnya 3 hari sebelum meninggal. Qala, kemudian Rasulullah itu bersabda, la yamutu, jangan kalian itu mati ahadukum, seseorang di antara kalian, jangan seseorang di antara kalian itu mati illa kecuali wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali ia itu dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Abu Daud. Karenanya ibu-ibu yang dimuliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dzon, berprasangka ini menjadi sesuatu yang berpengaruh nanti. Kalau kemudian saya dan panjenengan itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan kebaikan kepada saya dan panjenengan. Jika sebaliknya berprasangka buruk, maka Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehidupan saya dan panjenengan di dunia. Dan bukan hanya di dunia, nanti menjadi bahagia atau tidaknya saya dan panjenengan itu di akhirat. Maka kalau kemudian misalnya Allah meminta kepada saya dan panjenengan itu meninggalkan apa yang diperintahkan, berarti saya dan panjenengan itu harus berusaha untuk meninggalkan. Kenapa? Karena kalau meninggalkan, kita itu akan terhindar dari keburukan. Bukankah di antara setiap perintah pasti ada kebaikan, dan di antara larangan itu sebab ada keburukan. Nah, ini yang harus saya dan panjenengan perhatikan. Misal, kekinian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga fungsi akal itu menjadi sesuatu yang penting. Fungsi akal itu apa? Sebagai bagian dari proses berpikir. Kenapa? Karena yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain itu adalah proses berpikir. Jadi bukan otak ya, otak itu bendanya. Kalau kemudian fungsi dari otak itu apa? Sebagai penyimpan memori dan sebagai bagian dari apa? Bagian dari sebuah proses berpikir. Kalau kemudian kita mengatakan hewan itu juga punya otak, gitu. Tapi kemudian hewan itu tidak punya akal, tidak bisa menjadikan ada sebuah proses berpikir. Contoh, Bapak Ibu pernah ya saya menganalogikan begini. Kucing itu punya otak, begitu kan? Tapi otaknya kucing itu tidak bisa dipakai untuk berpikir. Maka ketika misalnya manusia punya kebutuhan jasmani, manusia juga punya naluri, keinginan, goriza. Kucing itu juga punya kebutuhan jasmani dan juga punya keinginan. Itu kucing, sama. Tapi yang membedakan antara kucing dengan manusia itu adalah proses berpikirnya. Misal, manusia lapar, butuh makan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, begitu kan? Manusia haus, butuh minum. Kucing lapar, butuh makan. Kucing haus juga butuh minum. Tapi yang membedakan, untuk memenuhi rasa haus dan rasa laparnya manusia dan kucing itu berbeda. Maka misal ada tetangga punya kucing lapar, bapak-bapak, karena yang suka goreng-goreng di dapur bapak-bapak nih, bapak-bapak goreng ikan. Tiba-tiba kucing yang lapar itu tadi, bukan kucing kita, kucing milik orang lain, ngambil ikan yang panjenengan goreng, bapak-bapak goreng. Pertanyaannya, bapak-bapak, yang dilakukan kucing itu halal atau haram? Nah, yang suka goreng-goreng lah bapak-bapak ya. Yang dilakukan kucing itu halal atau haram? Ya, kita menghukum yang dilakukan kucing itu kan versi kita kan, halal. Meskipun itu kan mencuri Pak, mencuri itu kan berpikirnya kita. Kucing tidak berpikir itu mencuri atau tidak. Nah, bapak-bapak tadi mengatakan halal gitu. Meskipun demikian, kira-kira panjenengan mangkel apa mboten?
Iwaknya diambil ya, diambil oleh kucing, padahal halal ya kucing ngambil itu karena apa? Nah, berpikir itu miliknya atau tidak. Tapi pertanyaan saya, panjenengan yang punya ikan itu gurami lagi satu diambil, mangkal apa betul? Kira-kira ada ulek-ulek gitu ya, dilempar ke kucing itu, kena kakinya diguk, zolim apa betul? Loh, iya kan? Berarti yang berdosa itu siapa? Kucing atau panjenengan? Kucing itu tidak punya hukum, tidak ada hukum perbuatan atas kucing. Meskipun tadi panjenengan mengatakan halal, tapi panjenengan yang makel. Ada ulek-ulek dilempar, ternyata kena kakinya cacat. Yang berdosa siapa? Sebab kucing buat saya begini, lu tidak bisa gitu. Makanya dalam hal ini, karena kucing itu tidak punya proses berpikir, maka yang dilakukan itu tidak dikenai hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau manusia lapar, kemudian dia itu mengambil apa yang bukan haknya, halal atau haram? Loh iya kan? Secara hukum kan begitu gitu. Artinya kalau kemudian manusia itu berperilaku sama seperti hewan, terus apa kemudian yang membedakan? Maaf, Bapak Ibu, saya itu punya teman, dia itu cerita ke saya, dia itu punya kucing keturunan baik, bukan keturunan baik, jadi kucing dari luar negeri. Ya, kucingnya itu tidak pernah kemudian keluar pagar. Kenapa? Khawatir dihamili kucing kampung. Khawatir dihamili kucing kampung. Kalau kucing kampung yang menghamili itu merusak keturunan, katanya begitu. Itu sah-sah saja silakan. Cuma jangan sampai menghilangkan kebutuhan biologisnya kucing. Lo kan begitu kan? Kalau memelihara kucing kan mempunyai kebutuhan biologis. Kalau kemudian tidak dipenuhi oleh yang memelihara, yang dolim sinten. Jangan kalau misalnya tanya, "Cing, kamu itu misalnya gitu." Loh iya kan gitu. Wong kucing itu mau memenuhi kebutuhannya dengan kucing jenis apapun ya tidak ada masalah. Wong tidak harus lapor KUA ya. Iya, itu kucing. Tapi kalau manusia yang berperilaku seperti itu, wah itu teror, Pak. Ruwet itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya katakan menjaga fungsi akal supaya tetap ada fungsi proses berpikir ini penting. Nah, sekarang misalnya khamr itu di dalam Islam itu Allah menjadikan khamr itu larangan atau perintah? Khamr itu semua yang menghilangkan fungsi akal. Kan haram kan gitu. Konteks kekinian, panjenengan bisa nggak membeli khamr? Bisa nggak? Bisa, asalkan di tempat yang telah yang telah menyediakan, lo kan begitu kan? Kenapa? Karena khamr ini berbayar PPN, pajak pendapatan nilai. Ada PPN-nya kan? Gitu. Insya Allah rencananya tahun depan PPN-nya naik. Setuju? Loh, katanya demokrasi itu suara terbanyak itu ini yang menentukan. Kalau misalnya ada rencana kenaikan BBM 12% dan mayoritas penduduk itu menolak, kira-kira jadi atau terus? Nah, kalau begitu demokrasi itu goro itu apa? Dusta, bohong. Kenapa? Mengikuti karepe sing duwe karep, gitu kan? Loh iya kan? Lo katanya demokrasi itu mayoritas suara terbanyak. Suara rakyat adalah suara Tuhan, katanya begitu. Begitu kebanyakan rakyat tidak menginginkan, itu masih tetap jalan. Realitasnya seperti itu. Loh, kenapa kemudian kita itu masih memakai cara-cara yang curang dan culas seperti ini, cenderung licik gitu. Nah, berarti saya dan panjenengan kan tidak berbaik sangka kepada Allah. Allah mengharamkan khamr, ternyata kita
Tidak dihalalkan Pak, cuma terbatas yang mau beli. Loh, apa bedanya? Dengan menyiapkan, memperbolehkan itu kan berarti kan halal kan, begitu. Dan sekarang membeli khamr itu, minuman beralkohol itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tidak harus ke toko, tapi bisa lewat online, kan begitu kan? Dan luar biasanya lagi, pelaku perusak akal dan pikiran ini katanya tidak dihukum mati. Kenapa? Tidak efektif. Pengedar sabu-sabu, kurir sabu-sabu yang sampai kiloan itu pada akhirnya dibebaskan juga, ya kan? Gitu. Kenapa? Gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang bisa merusak fungsi akal. Allah Subhanahu wa taala dawuh la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian itu mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan hilang fungsi akalnya, mabuk. Mabuk kan berarti hilang fungsi akal. Kan begitu. Kemarin di Jogja ada santri yang ditusuk gitu. Siapa yang nusuk? Pemabuk. Santrinya mabuk atau bukan? Bukan. Yang di Tangerang ya, supir ugal-ugalan gitu. Dalam pengaruh sabu-sabu, nabrakin sepeda motor, nabrakin mobilnya. Yang mabuk itu supirnya, yang ditabrak itu kira-kira mabuk atau bukan? Pengendara motor, pejalan, tidak mabuk. Nah sekarang malah kemudian yang berperan aktif di dalam itu malah kemudian tidak dihukum secara maksimal. Bahkan maaf, di tempat mereka semestinya dibina, justru peredaran alat bahan-bahan yang bisa merusak fungsi otak, fungsi akal, fungsi akal itu justru dibiarkan. Nah, ini kan berarti kan ada apa ini? Kan begitu kan? Ada apa ini? Maaf, panjenengan mengkonsumsi sabu-sabu? Loh, jamaah mengkonsumsi sabu-sabu? Ya. Kurir? Jadi kurir gitu. Semua yang berkaitan dengan khamr itu, semuanya itu haram, Bapak Ibu. Dan khamr itu kan sekarang kan bukan hanya minum, bukan hanya minuman beralkohol kan, sabu-sabu, ekstasi dan semuanya yang merusak fungsi akal. Termasuk juga yang merusak fungsi akal itu nopo, berot, bantengan, bantengan itu kan dari bahasa Jawa kan, berot itu apa? Benteng kerbau atau sapi yang dicancang, yang ditali, kemudian berontak. Nisbatnya aja itu nisbat kepada hewan. Kok kemudian kita kekinian itu mau diperlakukan seperti hewan itu? Fungsi akalnya mana? Maaf. Kalau orang kampanye seperti itu, saya akan kampanye anti, Bang. Biarkan saja. Loh, kalau sudah kalah, akal berfungsi nomor bulan. Kalau sudah kita itu kalah, kita tuh bisa berpikir dengan baik atau enggak? Loh, kemudian itu yang didiamkan dan dibiarkan dan dibiasakan dalam konteks kekinian itu maksudnya apa? Pas ada acara begitu, ada azan, musiknya itu mandek, Pak. Tapi kira-kira musiknya yang mandek, orangnya sholat nomor bulan. Maaf. Ini katanya disamakan dengan dulu Wali Songo itu membawa Islam itu dengan budaya. Saya tanya, singendi budaya singendi yang dibawa oleh Wali Songo agar kemudian itu Islam itu dikenal di tanah Jawa. Saya tanya begitu, dan bisa jawab. Itu kan berarti kan syahwat kan gitu. Maaf ya. Loh, sekarang kok malah sekolah Islam juga ngajarin yang seperti itu. Kenapa? Dianggap bagian dari kearifan lokal. Nisbatnya aja nisbat ke hewan. Kita kok yang pengen disamakan dengan hewan, menghilangkan fungsi akal. Ngapun. Saya itu karena prihatin gitu. Sebagai pendidik, anak-anak kecil biasanya maghrib itu ya, biasanya sholat, biasanya murojaah hafalan, biasanya belajar. Sekarang itu sudah kemana-mana potong kepala banteng kelincing. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disampaikan anak saya tidak kalah, masih kecil tidak kalah. Nanti begitu besar itu akan kalah. Dan kalau sudah kalah, ingat tidak kepada Allah? Kira-kira pas kalah, zikirnya diterima apa bukan?
mboten, wong nggak sadar kok. Maaf. Sekarang itu yang dikuatkan. Wah, kalau sudah main itu mulai dari siang sampai dini hari. Kira-kira sholat mau mboten? Sing nonton sholat mau mboten? Mungkin sholat. Setelah itu nonton meneh gitu, nonton maksiat. Sholatnya diterangi mau mboten? Jangan ngomong diterima atau enggak, ini urusan Allah. Gitu kok. Paling dalil kaya ngoten. Salat yang kita tunaikan itu kan mestinya tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah kita itu dari perbuatan buruk dan munkar. Kan mestinya begitu. Ngapunten Bapak Ibu, maka kita itu perlu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu wahai para bapak, dan jaga keluarga, istri dan anak-anak kalian, cucu-cucu kalian para bapak ibu dari api neraka. Kalau saya tadi bertanya, Pak, kapan jenengan mabuk? Mungkin tidak. Tapi kita juga perhatikan keluarga kita. Kalau mungkin saya tanya, panjenengan beronan? Mungkin tidak. Tapi kita juga jaga keluarga dan jaga anak-anak kita. Ada yang mabuk, ada yang kalap itu anak perempuan, yang nyancang itu bapaknya, yang heran. Kok iso bapak itu harus ngonten? Tapi ya gak heran, kenapa? Karena ternyata bapaknya juga aktivis berok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dia tidak sadar ketika dia mengajarkan keburukan, anaknya melakukan keburukan, maka dia itu akan mendapatkan dosa sebab keburukan yang dilakukan oleh anaknya. Bahkan ketika dia itu sampai mati gitu, siapa kemudian yang akan menanggung dari keburukan yang dilakukan? Apakah kita akan mengatakan nenek moyang yang akan menanggung? Mana bisa? Tidak bisa. Semua yang kita lakukan itu adalah kita yang menanggung. Ternyata ujung-ujungnya memang untuk uang, Bapak Ibu, untuk uang. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kehidupan dunia itu ujiannya harta, tahta, wanita. Maaf, itu Rasulullah. Jadi ibu jangan merasa ini. Justru kita itu lebih berhati-hati gitu. Supaya kemudian kita itu tidak menjadi bagian dari ujian, tidak menjadi bagian dari fitnah. Karena memang sebelum Islam datang, wanita itu diperlakukan dengan buruk, Bapak Ibu. Justru ketika Islam datang, kehormatan wanita itu ditinggikan, gitu, dimuliakan. Ada kebiasaan buruk dulu, begitu Islam datang, kebiasaan buruk itu dihilangkan, bukan malah dipertahankan. Karena Islam itu akan menjadikan manusia itu sebagaimana fitrah penciptaannya, apa? Menyembah kepada Tuhan Allah. Misal Bapak Ibu, panjenengan nanti pulang ke rumah, buka lemari, buka buffet, buka selorohan, ketemu uang 1 triliun, senang. Loh, makanya ini saya tanya gitu. Panjenengan habis dari sumber ini pulang ke rumah, buka lemari, buka selorohan, buka laci, ketemu uang 1 triliun, senang? Nampak panjenengan kok gak senang? Loh, kemarin kan realitasnya yang ada yang seperti itu, ya kan gitu. Buka rumahnya, luarnya, wah ternyata isinya dolar, ya kan, euro, isinya rupiah dan seterusnya, hampir senilai 1 triliun. Lah, kenapa panjenengan jamaah Darussalam, kenapa panjenengan tidak seneng? Halo? Dua iso Pak. Kalau misalnya itu uangnya panjenengan seneng apa mboten? Panjenengan kalau ditanya punya uang 1 triliun bingung apa enggak? Kenapa bingung? Nggak pernah punya 1 triliun. Ya, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang itu kalau kemudian tidak berhati-hati ya, terhadap perkara yang Allah haramkan, itu masih berpikir kok ini menguntungkan kok gitu. Nggak benar gitu. Judi gitu, Allah perintahkan atau larang? Judi online atau offline? Haram semua ya. Loh, kemarin itu ada pernyataan
Bagaimana kalau judi online itu dikenai pajak gitu? Gimana kalau menurut panjenengan? Judi online itu pemenangnya dikenai pajak. Setuju? Setuju? Loh, ini yang membuat pernyataan begini bukan orang sembarangan loh, gitu. Yang memiliki kewenangan dan bisa juga membuat rekomendasi keputusan itu, gitu. Yang dipikirkan kita itu hanya uangnya. Jadi kalau misalnya judi online itu kita melihat perputaran uangnya itu kan dahsyat, ya. Konon ada lembaga yang semestinya itu bisa menghentikan peredaran judi online. Tapi ternyata lembaga ini justru bahasanya media itu membina gitu. Dari 5.000 situs judi online, yang 4.000 yang diblokir, 1.000 itu yang dibina. Masing-masing situs, satu situs per bulan, yang saya dengar per bulan, ada juga yang menyebutkan per hari, wallahu a'lam. Per bulan itu satu situs itu menyumbang 8,5 juta. Kalau misalnya 1.000, berarti kan 8,5 juta ribu. Betul? Bingung ngomong badan panjenengan. Satu situs ya itu 8,5 juta. Padahal ada 1.000 situs. Berarti kan 8,5 juta ribu yang diperoleh gitu. 8,5 miliar. Ngapunten? Maaf. Saya sekedar tanya, gaji tertinggi golongan 4E atau 4F atau 4B? 4E gaji pokok itu. Tertinggi berapa? 5 juta, 6 juta, mungkin begitu. Gaji pokok bukan tunjangan. 5 juta, 6 juta, anggap 6 juta. Dengan 8,5 miliar, dekat atau jauh? Kira-kira kalau biasa pegang 6 juta terus dikasih 8,5 miliar, seneng mau bukan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di Tenggarai itu dari sekitar 10 juta pengguna situs judi online itu dari disebutkan dari kalangan TNPOL gitu. Dan yang lebih ngenes itu di Tenggarai itu anak di bawah umur 10 tahun itu sudah terlibat judi online. Sebab apa? Kalau sekarang main judi online itu taruhannya itu enggak 100.000, 200.000, 8.000, 10.000 itu taruhannya, menangnya 100.000, 200.000. Anak-anak senang apa bukan? Senang apa enggak? Oh, panjenengan ngasih uang saku ke putranya panjenengan yang masih sekolah SD berapa? 10.000. Tiba-tiba uang sakunya itu 10.000 untuk main judi, dapat 100.000. Senang apa enggak? Dan judi itu candu, membuat ketagihan. Dan maaf, judi online itu kan mesin kan yang bermain. Kalau di bawah 1 juta mungkin akan banyak yang dimenangkan. Tapi kalau sudah taruhannya itu di atas 1 juta dan hadiahnya itu 5 juta, tidak akan pernah ada yang menang kecuali hanya sesekali. Sing sugih sinten? Pemain atau bandar? Pemain atau bandar? Maaf. Bagaimana kemudian prasangka kita kepada Allah? Padahal Allah itu telah menerangkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar dan semua perkara yang menghilangkan fungsi akal, wal maisir, judi online atau offline, ngucut, what is the meaning ngucut? Jadi kartu, ya, judi dingdong, judi merpati, wonten apa mboten? Judi burung, judi apapun, gitu. Wal maisir, wal ansab itu berkurban untuk berhala. Jadi beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di televisi, rupa-rupanya dijadikan sebagai bid'ah, kebiasaan. Kalau ingin membangun jembatan, membangun gedung-gedung yang tinggi gitu, apa?
menyembelih kerbau atau sapi, kepalanya kemudian ditanam. Untuk apa? Supaya kuat, supaya tidak terjadi bencana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu dikatakan itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh orang tua dulu. Andai kata kemudian itu adalah keburukan, kemaksiatan, kenapa kita pertahankan? Bukankah Islam itu datang untuk membawa kemaslahatan? Maaf, katanya ridho Allah itu sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan ridho Muhammad itu sebagai Rasul. Tapi kenapa perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita itu masih menunaikan? Berarti kita kan punya persangkaan seolah-olah apa yang dilarang oleh Allah itu tidak semuanya benar, kan begitu kan? Buktinya masih menunaikan, buktinya masih melakukan. Wal azlam, mengundi nasi, rijsun, itu adalah keji, itu adalah najis. Min amali syaitan, di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah oleh kalian perkara-perkara itu, la'allakum tuflihun, agar kalian itu mendapatkan keberuntungan. Mafhum mukhalafah, makna kebalikannya apa? Kalau menunaikan berarti kan kecelakaan, kan begitu kan? Bukan untung malah buntung, kan begitu. Bagaimana mungkin Bapak Ibu yang menggunakan Allah, kita itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin sebab Mary J, ya, kenal ya Mary J, yang kasus narkotika, kasus sabu-sabu kan sempat dihukum mati ya, tapi kemudian sekarang dikembalikan ke negaranya di Filipina, gitu. Biar dihukum di sana. Orang tuanya malah tidak mau, biar dihukum di Indonesia aja. Kan membingungkan kan gitu kan. Nah kalau kemudian tidak tegas gitu, tidak tegas pelaku kemaksiatan itu dibiarkan, maka akan muncul kemaksiatan demi kemaksiatan. Nah kita lihat itu, Rasul itu menyebutkan khamr itu ummul khaba'ith atau ummul fawahish, induk keburukan, kunci dari kekejian itu. Ibunya kekejian itu adalah khamr. Kenapa? Yang menghilangkan fungsi akal. Padahal di beberapa syarat aktivitas saya dan panjenengan ketika beribadah ada syarat akil. Akil itu apa? Berfungsinya akal. Sehingga apa? Saya dan panjenengan itu tahu dengan jelas apa yang ditunaikan. Sholat syaratnya apa? Akil, berakal. Saum syaratnya apa? Akil, berakal. Haji umroh syaratnya apa? Akil, berakal. Maka saya dan panjenengan menjaga fungsi akal dengan sebaik-baiknya. Itu agar apa? Agar lebih mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebab akal dan pikiran kita itu bisa lebih mulia dari para malaikat, Bapak Ibu. Malaikat itu kan makhluk Allah yang paling mulia. Tapi kita bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Malaikat itu tidak diberikan Allah syahwat, nafsu. Malaikat itu tidak diberi itu. Makanya kan belum ada istilahnya malaikat itu ketika Allah menurunkan wahyu 10 ayat tiba-tiba sampainya cuma 8 ayat. Enggak mungkin kan? Enggak pernah kan kita itu dengar seperti itu. Yang disampaikan cuma 8 ayat. Enggak pernah. Tapi manusia ketika diberi ghararis naluri, keinginan, dan kemudian bisa menjaga keinginan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka disitulah nilai kemuliaannya. Tapi kalau kemudian tidak bisa menjaga, bahkan lebih hina daripada hewan, gitu. Hewan itu punya telinga, Bapak Ibu, tapi telinganya itu tidak bisa untuk mendengar kalimat yang hak dan batil itu tidak. Cuman berpedoman kepada kebiasaannya. Ya, kalau misalnya panjenengan minggu apa? Melihara bebek itu ya. Ayo kiri. Dia itu kalau belok kiri itu bukan sebab dia itu tahu perintahnya panjenengan, gitu. Tapi dia itu mengikuti kebiasaannya. Sambil panjenengan bawa ini kan menggembala bebek ya.
panjenengan bawa pring atau kayu gitu, ayo. Jadi bukan karena Tuhan saya ngomong kiri saya bilang enggak, itu ikuti kebiasaannya saja. Coba tiba-tiba kandangnya dipindah gitu, awalnya kiri terus jalur kanan dan tidak dikenalkan, pasti bingung gitu. Itu bebek gitu. Dan kalau manusia sudah diberitahu ini perintah, ini larangan ya, kok sih pancet aja gitu. Ada punya telinga, ada punya mata, ada punya akal gitu. Dan ini yang harus saya dan panjenengan jaga. Husnudzon, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu termasuk apa? Dengan apa yang diperintahkan Allah, saya dan panjenengan itu yakin bahwa itu akan memunculkan kebaikan. Dan terhadap apa yang dilarang oleh Allah, saya dan panjenengan percaya bahwa dari yang dilarang itu pasti ada keburukan. Kalau ada kebaikannya ya, tapi disebutkan kebaikannya itu lebih sedikit daripada keburukannya. Kalau dikatakan homer itu kalau kena pajak nayamun, judi online kalau kena pajak itu nayamun. Uang yang didapat seberapa, berapa kerusakan yang dihasilkan. Kenapa kita itu tidak berpikir seperti itu? Ini syahwat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, ada yang didiskusikan? Monggo. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Tadi terkait dengan Allah tergantung prasangka hambanya. Satu. Untuk pertanyaannya adalah kalimat tergantung itu apakah setara dengan Allah menggantungkan pendapat kepada hambanya? Itu satu. Kemudian kedua, hambanya, kalimat hambanya ini apakah kita sebagai manusia ini selalu pasti sudah menjadi hambanya, ataukah untuk di kondisi atau level tertentu baru kita disebut sebagai hambanya? Karena dalam surat Al-Fajr itu kan kita diminta untuk kalimat yang kecil ila pikironi sumariyah batuli ibadi batuli jannah, kita dijadikan hambanya dulu baru kemudian masukkan dalam surganya. Ini yang kedua. Yang ketiga terkait dengan prasangka. Prasangka ini kalau itu hanya di batas otak ya, kita kan bisa bermain dengan otak, dengan prasangka kita. Contoh tadi dicontohkan misalnya ada yang kita nonton bandengan ya, azan sholat, setelah sholat kita nonton lagi, sholat kok nonton gitu. Kita bermain dengan saya kan berprasangka baik pada Allah, punya alibi. Nah, jadi turunannya prasangka ini dalam kehidupan aplikasi sehari-hari ini seperti apa? Sehingga demikian komponen prasangka ini menjadi komponen yang sangat vital dalam kehidupan kita sampai Allah menurunkan kalimat tadi juga sekaligus begitu penting sehingga dalam akhir kehidupan kita, untuk akhir hidup kita pun bisa diminta untuk berprasangka. Terima kasih. Kalau lafalnya itu ana inda dzonni, aku itu inda terhadap dzonni, prasangkaan abdi hambaku bi kepadaku. Jadi kalau kemudian ada istilah tergantung atau mengikuti, itu sama sekali tidak ada kaitannya bahwa Allah itu bergantung kepada makhluknya, tidak. Di sini maknanya Allah itu mengikuti apa yang menjadi dalam tanda kutip persangkaan hamba. Maknanya itu adalah ketika kemudian kita itu berpikiran baik tentang Allah, maka Allah itu akan memberikan kebaikan itu. Artinya bahwa ini kaitannya dengan akhlak, ini kaitannya dengan tingkah laku kita sebagai hamba terhadap Al-Khaliq. Bukan kemudian ini dimaknai bahwa kalau begitu ketetapan Allah itu mengikuti apa yang dilakukan oleh makhluknya. Sama sekali tidak. Ini adalah bagian dari proses berpikir kalau dalam bahasa saya. Kalau kemudian Allah itu memberikan sesuatu yang baik, maka tentu yang akan kita lakukan itu adalah perkara yang baik-baik, kan begitu. Misalkan Allah akan memberikan imbalan kebaikan kepada kita jika kita melakukan kebaikan. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang akan kita lakukan
jalur kebaikan. Tidak mungkin kita ingin mendapatkan kebaikan, tapi perbuatan yang kita lakukan perbuatan yang buruk gitu. Atau sebaliknya, kita melakukan keburukan ingin mendapatkan pahala kebaikan. Tidak bisa, karena itu keluar dari jalur apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Dan yang berbuat keburukan, maka Allah akan balas dengan keburukan. Itu makna sebenarnya bagi kita, proses berpikir kita itu akan memilih jalur kebaikan atau jalur keburukan. Sama don, berprasangka kepada Allah itu, bagaimana kita itu memilih prasangka kepada Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, maka berprasangkalah yang baik-baik tentang Allah. Itu kan pilihan bagi kita. Sebenarnya maknanya seperti itu. Sehingga kalau kemudian nanti kita itu berpikir Allah itu tergantung hambanya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus shomad. Allah itu tempat bergantung, bukan sama dengan makhluknya, sama sekali tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan sekaligus dengan turunan prasangka itu tadi lah dulu ya. Berkaitan dengan turunan prasangka, semua yang berkaitan dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apapun itu. Jadi kalau kemudian kita berprasangka baik terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu kita itu akan menunaikan dengan sebaik-baiknya, karena kita punya keyakinan. Jadi prasangka itu kan tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka pasti Allah itu akan memberikan balasan kebaikan. Maka semua perbuatan baik yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal ini, kenapa kemudian di hadis yang kedua ini, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini maknanya berkaitan dengan husnul khotimah, berkaitan dengan keimanan yang akan kita bawa, keimanan dan keislaman kita itu sampai pada akhir hayat kita, jika kita ingin mendapatkan balasan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, apakah kita itu semuanya seorang hamba? Ya. Kalau kemudian kita itu mengetahui atau berpikir tentang proses penciptaan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan golongan jin dan golongan manusia illa liya'budun, kecuali menjadi hamba yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian kita renungkan bahwa masing-masing kita yang mensifati diri kita itu manusia, berarti seorang abid, seorang abdul, seorang hamba. Berarti kalau kemudian seorang hamba, berarti kita kan mutlak mengikuti apa yang menjadi keinginan tuannya, kan begitu. Nah, persoalannya dalam konteks memaknai hidup ini, ada di antara manusia itu yang tidak sempat berpikir bahwa dia itu adalah bagian dari hamba. Sehingga apa? Sehingga dalam perilakunya dia tidak lagi memperhatikan apa yang diinginkan oleh Al-Khaliq. Tapi ada di antara manusia yang berpikir bahwa dia itu adalah seorang hamba, sehingga ketika dia merasa menjadi seorang hamba, dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Khaliq. Makanya kalau kemudian tadi dikatakan sholat tapi kok maksiat, berarti kan belum memaknai sepenuhnya tentang fungsi sebagai seorang hamba. Hakikatnya semua kita itu adalah hamba. Hambanya siapa? Hambanya Al-Khaliq, hambanya Sang Pencipta. Sang Pencipta itu siapa? Dalam konteks keimanan kita, la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Ini konteks keimanan kita. Bagi orang lain yang menjadikan ada sesembahan selain Allah, mungkin
berpikir bahwa dia bukan seorang hamba. Makanya dalam berbuat pun dia tidak perlu terikat dengan apa yang diinginkan oleh tuannya. Jadi seperti itu. Maka kalau kemudian ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, istilahnya gitu, berarti kan dia tidak kafah menjadikan dirinya itu sebagai seorang hamba. Ketika Allah melarang kita itu untuk berbuat maksiat, ya, padahal dia juga sholat, gitu. Berarti kan fungsi dari menunaikan sholatnya kan belum berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Al-Khaliq. Apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau kemudian kita sholat tapi dia juga masih maksiat, bisa jadi amalia sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, artinya bisa jadi itu karena Allah memberikan kriteria kira-kira sholat yang diterima dan yang tidak itu seperti apa. Kita tidak bisa menilai kalau kemudian ada orang jangan menjustifikasi karena semua yang menerima itu hanyalah Allah gitu. Bahkan ada yang menyebutkan orang minum khamr, kita yang melihat itu khamr, padahal hakikatnya di hadapan Allah itu seperti air zam-zam. Bisa nggak kita itu begitu? Nahkumu bidhahir, kita itu menghukumi seseorang itu karena sesuatu yang tampak, kan begitu kan? Bukan sesuatu yang tidak tampak. Nah, misal ini alkohol, khamr, saya mengatakan, oh, saya tidak apa-apa minum ini karena bagi saya ini bukan khamr. Menurut panjenengan gimana? Yang saya lakukan dosa apa bukan? Kita kan menghukumi dari sesuatu yang terlihat kan gitu. Kalau apa yang tidak terlihat, wallahu a'lam. Tapi apa yang kita lakukan dan yang terlihat itu yang akan menjadi bagian dari penilaian. Contoh, panjenengan hanya duduk bersila begitu, sudah iqomah, panjenengan tetap bersila. Orang mengatakan kamu tidak sholat ya, panjenengan mengklaim, saya sholatnya seperti ini kok, cukup bersila, saya sudah sholat. Bisa nggak kita itu menghukumi seperti itu? Tidak bisa. Jadi sholat itu makna gerakan yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau kemudian ada orang mengklaim saya dulu ini sudah sholat, kenapa? Karena hati saya sudah menyatu dengan Tuhan. Padahal duduk gitu. Kita tidak bisa mengatakan dia itu sholat dalam pandangan yang tampak. Pandangan yang tidak tampak, tidak tahu. Tapi kan kita itu kan tidak melihat yang tidak tampak. Kata Rasulullah, sholat itu gerakan diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ketika seseorang tidak melakukan seperti itu, ya kita akan mengatakan tidak sholat, kan begitu. Nah, kalau kita mengatakan bantengan itu bagian zikir saya kepada Allah, zikir rendi, bang tidak pernah ada zikir. Itu yang tidak tampak. Itu kan tidak melihat yang tidak tampak. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua itu adalah abdi. Kita semua itu adalah hamba Allah. Kita abdul. Bagaimana kita itu menjadi hamba yang baik dan menjadi hamba yang tidak baik, itu tergantung apa perilaku dan perbuatan kita. Loh, perbuatan abdi yang baik itu kapan? Ketika kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Menjadi abdi yang tidak baik ketika seseorang itu meninggalkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak bisa membolak-balik itu. Oh, itu kan tampaknya manusia, Allah kan yang maha tahu semuanya. Betul, tapi Allah maha tahu semuanya itu juga memberikan garis-garis panduan yang tegas gitu bagi kita, supaya kita itu tidak terjerumus untuk melakukan perkara-perkara yang batil. Bukankah Rasul sendiri menyampaikan perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram juga sudah jelas. Ini maknanya apa? Di dalam kehidupan ini ada perintah, ada juga larangan. Bagaimana kita itu taat terhadap perintah dan larangan ini, itu akan mempengaruhi tingkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hambaku, ya, maksudnya di antara umat manusia, bukan hewan. Karena kalau hewan itu memang tidak ada perintah dan larangan. Sesungguhnya di antara
manusia yang paling mulia di hadapan Allah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam. Begitu. Ini sudah turun. Oh iya, karena ada bid ya. Oh, gitu. Tadi soalnya iqamah juga nggak ada bid ya, gitu ya. Ya, baik. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang terpenting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaga fungsi akal dan proses berpikir kita agar kemudian kita tetap dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu minkum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.